Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Semangat pagi, di hari Senin kita mulai pembelajaran kembali, yaitu di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran 3. Silahkan kalian buka buku LKS-nya halaman 14. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan menjelaskan di halaman 14, yaitu pembelajaran 3 IPA KD 3.8. Di sini Ibu akan menjelaskan memahami tentang perkembangbiakan vegetatif. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Kalau sekarang dengan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan makhluk hidup tanpa disertai pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi tidak melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari akar tinggal atau rizoma, spora, gragi atau stolon, tunas adventif, membelah diri, dan umbi. Untuk yang pertama, akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat ya. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu contohnya ada kencur, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada temulawak ya. Lalu dengan cara spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora, yaitu jenis paku-pakuan, lumut, jamur ya. Contohnya. Lalu ada yang ketiga, yaitu gragi atau stolon, adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Itu contohnya apa? Misalkan stroberi, gagan, dan rumput teki. Lalu yang keempat ada tunas, bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Nah, biasanya kalau yang perkembangbiakan secara tunas itu contohnya kalian sudah tahu ya, yaitu pisang, pohon tebu, bambu ya. Lalu ada juga yang disebut tunas adventif, yaitu tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang ya. Biasanya ya tumbuh di tepi daun. Contohnya tanaman kersen, sukun, kesemek ya. Lalu yang keenam ada membelah diri, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama secara langsung. Nah, lalu sekarang ada dengan umbi, yaitu ada dibagi menjadi 3 kalau dengan umbi, yaitu ada umbi lapis, umbi batang, sama umbi akar. Kalau umbi lapis itu merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Contohnya, umbi lapis itu bawang merah, bawang putih, bunga bakung ya, bawang bakung atau bunga tulip.
Kalau umbi batang, itu batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Contohnya kentang, umbi jalar, ya. Itu contoh dari umbi batang. Kalau umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contohnya singkong, wortel, lobak, ya. Terus dahlia, itu bisa. Nah, sekarang ada yang disebutnya vegetatif buatan. Apa itu vegetatif buatan? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi adanya campur tangan manusia seperti cangkok, stek, okulasi, mengenten, dan merunduk. Apa sih itu cangkok? Pasti kalian pernah mencobanya di rumah ya. Membuat tanaman dengan cara mencangkok, yaitu menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Biasanya tumbuhan yang bisa dicangkok itu seperti jambu air, mangga, pukat, sao, jeruk, dan rambutan. Kalau stek itu cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar, tumbuh dan batang yang ditanam. Contohnya singkong, jambu air, mawar, rosemary, lavender. Nah, itu bisa di stek. Ada juga dengan menempel atau okulasi, yaitu cara menghasilkan tanaman baru dengan menempel tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk, ya. Jadi tanamannya hanya bisa ditempel itu. Tujuannya okulasi itu untuk apa? Menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Ya, okulasi juga itu contohnya bisa pada tumbuhan jeruk nipis, belimbing, kakao, dan alpukat. Nah, lalu ada juga yang mengenten. Mengenten adalah menyambung batang dengan keluarga yang sama, dengan tumbuhan yang sama. Jadi, kita bisa melakukan dari dua jenis tanaman yang berbeda, tapi masih dalam satu keluarga atau dalam satu tumbuhan ya. Contohnya tomat, durian ya. Tapi mengenten juga bisa dilakukan di buah mangga ya. Buah mangga, ketela pohon. Nah, yang terakhir tuh ada merunduk. Yaitu dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam ke tanah. Contohnya kangkung, sirih, stroberi, apel, ya. Nah, sekarang kalian silahkan buka yang halaman 16. Di situ ada tugas bagian U berdiskusi IPA KD 4.1. Coba lihat, di situ ada bacaan. Ayo baca referensi yang membahas mengenai salah satu cara melaksanakan perkembangbiakan vegetatif buatan. Rangkumlah penjelasan pada referensi yang kalian baca. Yang tadi di halaman 15 ada tentang vegetatif buatan. Nah, kalian rangkum ya. Rangkum dari vegetatif buatan tersebut apa saja yang tadi Ibu jelaskan. Rangkum di kertas lembar boleh ya. Lalu kalian tempelkan di LKS supaya tidak copot atau hektar ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke bahasa Indonesia. Yuk membaca. Nah, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan tentang ide pokok. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri ide pokok. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-ciri ide pokok yaitu ada 5 ya. Yang pertama, kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang ketiga, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Keempat, dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut disebut juga kalimat utama. Yang kelima, biasanya kalimat utama itu dapat diidentifikasi dengan mudah. Nah, kalimat utama apa itu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama juga dapat dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut.
Silakan sekarang kalian buka halaman 18. Di sini ada PPKN mengenal nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Kalian pasti tahu ya, apa itu Pancasila yang ketiga? Yaitu Persatuan Indonesia. Arti dari Persatuan Indonesia itu merupakan isi dari sila ketiga yang berarti apa? Sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud itu adalah utuh dan tidak terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Nah, walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras agama yang berbeda, kita harus tetap bersatu, tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Dengan bersatu kan kita bisa memenuhi salah satu tujuan. Tujuan di Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakat dari perperangan atau perpecahan yang ada ya. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Nih, contoh penerapan Pancasila berdasarkan makna sila ketiga Pancasila antara lain menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga terhadap karya bangsa. Yang kelima, menghargai perbedaan. Yang keenam, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedelapan, memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, kita tidak boleh tuh, walaupun kita beda suku, budaya, ras agama, kita tidak boleh membeda-bedakan, bahwa kita itu se-Indonesia itu bersatu. Ya, kalau bisa kita tuh harus bersatu dan tidak ada terpecah belah, ya. Jadi kita harus saling menghargai dalam perbedaan yang ada. Nah, sekarang kita lihat yang halaman 19, di situ ada gambar anak-anak yang sedang bergotong royong. Nah, sekarang coba kalian amati gambar tersebut ya. Apakah gambar tersebut menunjukkan pengamalan sila ketiga? Tuliskan alasanmu. Silakan tuliskan alasan kalian di kotak yang sudah ada di situ di halaman 19 ya. Tulisan alasannya sesuai dengan yang ada gambar di situ. Lalu lanjutkan yang yuk berdiskusi. Di situ ada 3 ya. Berikan 3 contoh penerapan sikap persatuan di sekolah menurut sila ketiga tersebut ya. Kalau nggak cukup, kalian tulis di kertas lembar seperti biasa. Lalu di hektar supaya tidak copot ya. Cukup sekian di materi pembelajaran tema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, besok Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Jadi, terakhir besok ke pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Dan selanjutnya ke penilaian harian. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.